Hari Kesadaran Nasional Rabu tanggal 17 Juli 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Barisan saya ambil alih. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Maju. Siap, 12 KM2 siap. 12 MIPA 1 siap, 12 MIPA 2 siap, 12 MIPA 3 siap, 12 MIPA 4 siap, 12 MIPA 5 siap, 12 MIPA 6 siap, 12 MIPA 1 siap, 12 MIPA 2 siap, 12 MIPA 3 siap, kelompok bernyanyi siap, barisan PMR siap. Laporan saya terima. Masing-masing kembali ke tempat. Kerjakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Apa? Upacara memperingati Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 Juli 2024 siap dilaksanakan. Bapak dipersilakan menjadi pembina upacara. Siap. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 Juli 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita seraya berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala perjuangan para pendahulu kita terutama di bidang pendidikan, dan kita juga berdoa kepada kedua orang tua kita semoga segala aktivitas yang kita laksanakan senantiasa bernilai ibadah. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persahabatan perwakilan. Dalam persahabatan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita senantiasa mengembalikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Semoga cahaya matahari senantiasa memberikan energi baru kepada kita di dalam kita melaksanakan segala aktivitas. Dan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada hari ini, kita hanya mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia yang semoga menjadi suri teladan kita sepanjang hayat kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi-tabinya, pun sampai kepada kita yang senantiasa konsisten di dalam menjalankan ajaran yang telah ditinggalkan kepada kita. Bapak, Ibu, serta staf SMA Negeri 5 Nrekang yang sekaligus pelaksana upacara pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan kesiapan kita semua. Semoga hal ini menjadi pengingat dan contoh kepada anak-anak kita bahwa di atas langit masih ada langit. Kita ini senantiasa bekerja di bawah naungan dan instruksi atasan kita atau pemerintah yang kita cintai ini. Kemudian pada hari ini, sesuai dengan instruksi, kita melaksanakan upacara kesadaran nasional. Kita mengembalikan atau merefresh kembali bahwa kita yang berada di lembaga pendidikan ini, tugas kita adalah memberikan pelayanan kepada anak-anak kita yang telah masyarakat percayakan kepada kita untuk kita bina. Sesuai dengan tagline Bapak Gubernur, kita menjunjung
ilmu pengetahuan dan senantiasa mengusung adab. Jadi antara ilmu dan adab harus kita bangun bersama-sama. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang hebat, pada hari ini kita telah menunaikan satu tugas pada hari ini, yaitu pelaksanaan upacara yang kita laksanakan yang mungkin sangat sederhana, namun mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada seluruh keluarga besar SMA Negeri 5 Nrekang. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita didik, yang ada di sekolah kita, kurang lebih 800 orang ini, kelak semua menjadi manusia-manusia yang utuh, manusia yang saling menghargai, manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Kemudian bahwa pada hari ini kita kembali merenung bahwa tugas dan kewajiban kita adalah senantiasa mendidik dan memberikan contoh kepada anak-anakku. Semoga anak-anakku semua yang kita bina, yang dipercayakan kepada kita, kelak menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Karena kalau hari ini kita tidak siap untuk menambah ilmu pengetahuan kita, memperbaiki adab kita, maka kita akan ketinggalan oleh perubahan waktu dan pergantian zaman. Olehnya itu, anak-anakku, pada hari ini belum tentu keadaan pada hari ini sama di masa yang akan datang. 2-3 tahun atau bahkan 10 tahun yang akan datang, keadaan kita mungkin tidak sama lagi pada saat ini. Olehnya itu, yang kita siapkan adalah ilmu pengetahuan dan karakter kita yang harus siap untuk bersaing secara global. Bukan kita hanya bersaing di wilayah kita, bersaing di lokal negara kita, tapi harus kita mempersiapkan mental kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ya. Olehnya itu, kepada anakku, kalau hari ini kita melihat bahwa bajunya guruku ada di luar, saya juga kasih kalau tidak seperti itu, karena kondisi keserasian baju korpi memang harus di luar, anak-anakku. Jadi kita harus cerdas, jangan lagi kita diperintah. Sementara kita orang muslim, setiap saat dalam 5 kali sehari kita melaksanakan sholat. Di situ kita senantiasa diajarkan untuk disiplin, mulai dari kita mengatur saf kita, meluruskan, merapatkan, karena itu adalah bagian kesempurnaan daripada sholat. Semoga mudah-mudahan itu yang senantiasa kita ambil sebagai suatu pelajaran, bahwa kita ini orang muslim, minimal 5 kali sehari kita belajar tentang tata tertib, adab. Kenapa mesti harus kita lurus? Supaya haknya orang yang ada di belakang kita, di saf yang ada di belakang kita tidak terganggu, supaya kita lurus. Seperti itu. Jadi marilah kita senantiasa belajar dari hal-hal yang kecil, agar menjadi kebiasaan kepada kita, sehingga dimanapun kita berada, kita senantiasa dapat beradaptasi dan mampu melalui segala tantangan dan rintangan di masa yang akan datang. Dan kepada Bapak Ibu guru yang hebat, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kita semua. Semoga ini lagi kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merefresh kita kembali bahwa hal-hal seperti ini yang mungkin hampir kita lupakan sebagai petugas upacara, sehingga ini menjadi motivasi kita lebih kepada anak-anak kita ke depan, bahwa kita sebagai orang yang berilmu senantiasa siap setiap saat, apalagi kita sebagai seorang guru, ketika dan dimanapun kita diberikan amanah, maka kita senantiasa siap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana,
hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba yang lemah ini. Upacara Hari Kesadaran Nasional telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima dan kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Barisan dibubarkan.